Timnasnya menang karena gue penggemar timnas. Ketua umum kita Erick Thohir bersama Sintayong sedang mencari pemain yang grade A di Eropa untuk persiapan Piala Asia nantinya. Saya kenal benar siapa Pak Erick Thohir itu karena gue 20 tahun sama beliau gitu. Saya bilang, "Bos, emang lo gak setuju naturalisasi?" Bang, gue tapi mau pemain yang top. Oh, Ya, level dia kan udah pernah presiden Inter Milan, dia levelnya kan udah ada. Jangan kita bawa kacang-kacangan, Bang. Kau setuju, Bang? Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai updatean terbaru dari timnas Indonesia, terkhusus di pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Nah sebelum saya masuk ke pembahasan, tak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tekan tombol like-nya ya jika kalian suka, kemudian komen yang bersifat membangun, serta subscribe. Dan jangan lupa ketika kalian subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini mungkin saya akan langsung saja teman-teman yang membahas mengenai kabar terbaru mengenai apa yang dimau oleh Sintayong dan juga PSSI. Sintayong ini sedang mencari pemain-pemain grade A dan kita sudah membahas konten mengenai Max Hilger ya, yang memang ini sudah di-spill oleh banyak media dan juga PSSI bahwa ini akan menjadi target yang sangat kuat untuk segera bergabung di Indonesia ya, bersama Indonesia di Piala Asia. Dan juga ada beberapa pemain-pemain grade A lainnya yang memang ini semakin lama semakin mencuat menurut saya. Nah, di sini saya akan membahas sosok Emil Audero Mulyadi terlebih dahulu. Kemudian saya akan membahas progres dari pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi silahkan kalian simak. Nah, saya langsung saja di sini masuk ke Emil Audero Mulyadi. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya saat ini Emil Audero itu sedang berada di klubnya ya, Sampdoria ya. Namun, saya melihat ada kabar terbaru dari Emil Audero ini yang awalnya ini sangat surut ya pemberitaan dirinya ke Inter Milan. Namun akhir-akhir ini dirinya mendapatkan kesempatan lagi untuk segera bergabung bersama Inter. Nah, semenjak ditinggal oleh Andre Onana ke MU ya, sepertinya di sini saya melihat memang Inter Milan ini sangat ingin segera mendatangkan kiper yang memang memiliki kualitas. Dan sepertinya transfer ini akan berhasil ya, karena memang sosok Emil ini juga menginginkan dirinya untuk tetap berlaga di Serie A. Kemudian di sini saya melihat untuk kiper juga sang Inter Milan atau klub Inter Milan ini juga tidak mau terlalu ribet dalam bernegosiasi. Namun di sini saya melihat Inter ini juga mengincar salah satu kiper yang juga saat ini memiliki kualitas ya, bukan hanya Emil. Dan saya melihat ya Inter ini juga sangat serius untuk mengincar dua pemain dan nantinya akan dijadikan satu ya sebagai opsi. Nah, saya melihatnya seperti ini teman-teman, bahwa sebenarnya Inter ini sedang mengincar dua kiper, yakni Emil Audero dan juga Anatoly Troubin. Nah, Anatoly Troubin ini juga pemain yang sangat bagus. Namun saya melihat di kabar terbaru ya, Anatoly Troubin ini sangat alot negosiasinya, sehingga di sini Inter memfokuskan kepada satu pemain, yakni Emil Audero Mulyadi. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya Emil juga ingin segera pindah ke Sampdoria, karena Sampdoria saat ini berada di divisi Serie B Liga Italia. Artinya dia ingin selalu bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Namun perencanaan dari Emil Audero itu tidak mudah begitu saja. Ada beberapa negosiasi yang memang di sini dipertimbangkan oleh Inter Milan, karena ya di sini Inter Milan ini targetnya jelas yakni Scudetto, juara Serie A Italia untuk musim depan. Dan di sini saya melihat untuk memperlancar dari proses kepindahan dari Emil Audero Mulyadi itu menurut saya bukan hanya bagaimana sang agen, kemudian klub dan juga si pemain, tetapi ada sosok-sosok penting yang memang harus dilibatkan dalam hal ini. Dan menurut media Italia ya, media Italia pun mengatakan bahwa nantinya akan ada sosok Erick Thohir jika memang peran transfer dari Sampdoria ke Inter Milan ini berhasil. Hal inilah yang membuat sebenarnya saya melihat wajar saja di sini Emil Audero mengikuti Instagram Erick Thohir, kemudian mengikuti PSSI, karena saya melihat ini bisa menjadi langkah dirinya
untuk semakin dekat dengan Indonesia dan memuluskan karir dirinya bersama Inter. Artinya jika memang nanti dirinya berhasil bersama Inter ya, atau berhasil di kontrak Inter, ya siapa tahu ini akan menjadi balas budi dan negosiasi antara Erick Thohir dan juga Emil untuk sama-sama saling menguntungkan. Emil bisa berlaga di Italia bersama Inter dan juga Erick Thohir meminta dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Itu bisa saja terjadi teman-teman, dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Karena semua itu demi karir si pemain. Ya kalau misal tidak dibantu oleh Erick Thohir ya untuk bergabung ke Inter Milan, ya bisa saja karirnya semakin meredup bersama Sampdoria. Dan kita ketahui ya bahwa sebenarnya Emil ini juga memiliki keinginan kuat ya untuk membela Indonesia. Mengapa saya bilang dia memiliki keinginan kuat untuk saat ini ya? Karena dia belum memiliki kesempatan untuk berlaga bersama timnas Italia, bahkan sulit sekali persaingannya saat ini. Bukan hanya Donnarumma yang menjadi persaingan dirinya, tetapi masih banyak kiper kualitas lain menimbang ya yang saat ini usianya 26 tahun. Artinya kita bisa melihat dari beberapa alasan rasional ini, menurut saya ya, alasan rasional ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya wajar saja jika saat ini PSSI secara diam-diam ya mengincar pemain-pemain grade A yang memang saat ini berlaga di Eropa. Nah, ini menjadi jawaban sebenarnya dan juga menjadi kode bahwa si Emil ini ingin segera bertemu dengan Erick Thohir untuk membaca masa depannya bersama timnas Indonesia dan juga mengupayakan agar dirinya segera membela timnas. Ya menurut saya demi kepentingan untuk membela negara ya mohon sekali lah kepada pemerintah ya untuk segera diproses jika memang ada kesepakatan kedua belah pihak. Tidak mungkinlah sosok Erick Thohir ini akan memiliki keterkaitan lagi dengan Inter Milan, karena ya kita ketahui bahwa Erick Thohir ini sudah lepas dari jabatannya, jadi tidak mungkin dia memiliki keterkaitan lagi atau kepentingan lagi dengan Inter Milan. Nah, menurut saya itu salah besar teman-teman, karena saya melihat Erick Thohir saja ya saat ini juga menjadi pahlawan besar di Inter Milan itu, karena berhasil menyelamatkan klub dari jurang kehancuran, kebangkrutan. Itu memang sudah terbukti. Maka dari itu ketika Erick Thohir datang, ini bukan berarti saya memuji Erick Thohir ya, tetapi ini fakta teman-teman. Ketika Erick Thohir datang ke Italia kemudian ke Inter Milan ya, dia pun disambut hangat seperti presiden klub. Bahkan masih dianggap sebagai presiden yang menyelamatkan Inter Milan oleh supporter kemudian pengurus klub hingga saat ini teman-teman. Artinya jika memang nanti transfer dari Emil Audero ini meminta bantuan Erick Thohir, ya itu pasti dipertimbangkan ya. Walaupun semua itu menjadi kebutuhan pelatih, tapi pelatih pun juga punya alasan kan. Pelatih pun juga jelas kan bahwa pelatih itu mengincar Emil Audero. Artinya yang saat ini masih menjadi tabu itu adalah bagaimana negosiasi ini masih harus benar-benar diseriuskan. Nah, seperti itu antara kedua belah pihak. Nah, maka dari itu si Emil sudah mau, tetapi ya ada beberapa kendala di situ. Makanya si Emil ingin meminta bantuan si Erick Thohir. Ya, menurut saya wajar-wajar saja lah hal seperti itu. Lagi-lagi karena dalam sepak bola itu banyak sekali hal di luar lapangan yang kita tidak tahu. Bahkan sandal saja, teman-teman, sandal jepit saja bisa menjadi mahar untuk bursa transfer. Kan unik itu, apalagi seperti orang yang berpengaruh. Pasti hal yang biasa saja dalam sepak bola. Nah, oke, itu untuk kabar dari sosok Emil Audero Mulyadi. Nah, di sini yang selanjutnya saya melihat kabar dari Shane Patinama, teman-teman ya. Nah, di sini saya melihat Shane Patinama ini sepertinya semakin lama semakin moncer bersama Viking FK. Dirinya di pertandingan terakhir mampu mencetak assist lagi, teman-teman ya. Dan dalam 6 pertandingan ya bersama Viking FK, dia selalu bermain 90 menit. Dan ini banyak sekali dirinya yang dirumorkan ya bahwa Shane Patinama ini akan hengkang dari Viking FK karena diincar oleh klub Zlatan Ibrahimovic di Swedia.
Namun sepertinya Viking FK tidak begitu saja melepas ya dengan mahar, apalagi maharnya sangat kecil ya, 11 miliar. Artinya memang Viking FK mau lebih dari itu karena pemain ini ya memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Dan menurut saya inilah keberhasilan Sintayong dalam memproses pemain keturunan. Karena ya kita melihat sosok Shane Patinama ini sangat bagus ketika bermain di Liga Norwegia, dan kita tidak boleh menjudge Shane Patinama dengan satu pertandingan saja. Kita masih memiliki banyak pertandingan dan di situ bisa dimainkan oleh Shane Patinama. Oke, jadi untuk saat ini alhamdulillah ya, untuk Shane Patinama ini kabarnya sangat luar biasa karena dirinya berhasil untuk menjadi pemain yang top performa untuk bulan ini. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat ada kabar terbaru juga dari sosok Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini akhirnya pulih teman-teman dari cedera, dan dia ini pun juga sudah diumumkan di laman resmi klubnya yakni KF Mechelen bahwa Sandy Walsh siap tempur untuk mengarungi Liga Belgia musim ini. Dan dirinya pun banyak ya yang mengaitkan bahwa sebenarnya Sandy Walsh dengan permainan yang sangat luar biasa bersama KF Mechelen ini akan dikontrak oleh Sabah FK. Nah, ini adalah salah satu klub Azerbaijan yang memang saat ini ya akan main di kualifikasi Piala Eropa, dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus jika Sandy Walsh ini bergabung bersama Azerbaijan, klub asal Azerbaijan itu. Namun yang jelas menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya, karena di sini saya melihat sosok Sandy Walsh ini adalah percontohan. Jadi diharapkan ya tetap bermain di klub teratas Liga Eropa ya. Karena saya melihat bahwa Liga Belgia ini di urutan 5 liga terbaik dunia. Jadi saya melihat ini menjadi hal yang sangat bagus untuk percontohan nantinya untuk para pemain-pemain lokal lainnya atau pemain-pemain keturunan lainnya untuk selalu bersinergi dan juga menunjukkan kualitas bahwa kalau kamu ingin membela Indonesia, maka kamu juga harus memiliki riwayat permainan yang sangat bagus dan juga statistik yang sangat bagus. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan teman-teman ya untuk mengenai beberapa pemain-pemain keturunan ini. Namun yang jelas di sini ada pun nanti pemain-pemain diaspora yang lain yang ingin bergabung bersama timnas, ya dipersilakan saja bergabung bersama Indonesia, karena memang Indonesia juga sangat memerlukan hal itu untuk segera menjadi bagian timnas, dan Indonesia juga akan mengarungi di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan juga event-event internasional yang lain yang memang nantinya itu akan membutuhkan pemain-pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang kabar mengenai Emil Audero, kemudian mengenai Shane Patinama, Sandy Walsh? Apakah kalian yakin nantinya Emil ini bisa bergabung bersama Shane Patinama dan kawan-kawan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.